tugas wawancara yang diberikan oleh Bapak Romano Lubis SHMH selaku dosen pelaku mata kuliah Hukum Tata Negara. Dan terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama-nama dari kota kelompok kami. Saya sendiri Andredi NIM 2335-020. Saya sendiri Dirian Patri NIM 2335-045. Saya sendiri David Argan NIM 233-5040. Saya sendiri Muhammad Taufik Putra NIM 2335-017. Saya Nurul Amini NIM 2335021. Saya Dina Nurani NIM 2335002. Dan selanjutnya kami akan melakukan tugas sesi video wawancara. Dan selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kami akan melakukan sesi wawancara terhadap saudara Devi Priyasadika selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, di sini kami akan melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan kepada Pak Devi mengenai kebijakan Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Dan langsung saja ke pertanyaan yang pertama, saya serahkan kepada Pina Diviani. Kepada Pina, saya persilakan. Izin bertanya, Bang. Bagaimana menurut Abang mengenai kebijakan Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang pendidikan pada masa pemerintahan saat ini? Menurut saya kebijakan pada saat ini, terutama di pada sektor pendidikan, balik lagi kita pada gimana kebijakan yang dimakan selaku dia ke Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud, gimana dia menerapkan kurikulum merdeka pada saat ini. Yang mana kurikulum merdeka ini siswa atau mahasiswa dituntut harus lebih aktif, atau dalam artian dia harus bisa mandiri. Dalam mandiri ini maksudnya saya sudah pernah bertanya-tanya kepada siswa atau kepada mahasiswa seperti apa pola pengajarannya pada saat ini dengan menggunakan metode kurikulum merdeka. Rupanya kalau kita lihat pada tingkatan anak SD, anak TS atau SMP atau anak SMA, orang tua sudah menggunakan metode belajar mandiri. Belajar mandiri dalam artian apa? Dia sudah bisa nanti gurunya itu sudah tidak menjelaskan pada siswa lagi. Orang itu lebih cenderung aktif nanti, misalnya dibikin kelompok, nanti dikasih materi, disuruh orang itu ngamalkan, nanti dipresentasikan kepada dipresentasikan di depan untuk kawan-kawan mendengarkan. Nanti hasil presentasi itu materi yang akan dibahas nanti ketika ujian. Jadi minusnya di situ ketika sudah diterapkan pola pengajaran kelompok-kelompok itu, suatu kelompok ini nanti dikasih materi, itu materi yang akan dipahaminya oleh kelompok tersebut. Kelompok A misalnya kan, nanti dikasih dia materi ini, nanti orang pasti memahami materi dia. Lalu kemudian datang kelompok B dengan materi dia pula. Kelompok B tetap memahami materi kelompok B juga, tapi ketika nanti didiskusikan itu orang itu tidak memahami. Kelompok B tidak bisa memahami materi kelompok A tidak bisa memahami kelompok B. Itu lebih cenderung pada tingkat SMA atau TS. Makanya ketika pada saat ini ketertinggalan pendidikan di Indonesia ini sangat lumayan lah kalau kita katakan. Yang mana kita ini sedang mengejar sistem pendidikan dunia barat, yang mana kita sudah jauh tertinggal, kurang lebih itu 120 tahun dengan metodenya. Makanya pemerintah Kemendikbud sendiri sedang melakukan inovasi-inovasinya. Salah satunya itu kalau kita bahas di bidang dunia kampus, itu salah satunya dari PKM, pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa, kalau kita bahas pertukaran mahasiswa itu kan artinya kita ditukarkan ke kampus lain, nanti nilainya akan dikonversi. Ada nilai-nilainya, nanti kita bisa, kalau kita bahas tentang pertukaran mahasiswa, orang ini lebih cenderung tidak terlalu banyak belajar. Orang itu lebih cenderung lebih memahami budaya di situ, tapi dengan materinya sudah disusun di situ. Tapi kalau kita bahas kalau kita bahas ke mahasiswa itu sangat
jauh tertinggal, yang mana kalau mahasiswa awal, mahasiswa maba yang kita perhatikan pada saat ini, orang itu lebih cenderung gagal. Artinya dia tidak bisa bertanya ini, tiba-tiba nanti dia ikut pertukaran mahasiswa. Jatuhnya orang itu nanti individualis, artinya dia sendiri-sendiri nanti. Padahal di lingkungan kampus kita diajari nanti gimana mengasah pola pikir, nanti gimana kita sudah bisa ketika dosen menjelaskan sudah bisa membantah, nanti kan membantah dalam artian kita bisa membantah dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita sudah bisa kritis. Tapi dengan salah satu program ini ada kekurangan dalam hal itu. Contohnya itu magang bersertifikat termasuk juga, yang mana di semester 4 kita sudah bisa magang. Tapi harus kita pahami lagi, yang mana pada saat ini anak semester 1 sampai semester 4 itu kan masih diajari materi-materi basic atau dasar yang kita masih diajari. Tapi ketika kita sudah di semester 5, kalau mengikuti magang bersertifikat, kan kawan-kawan tidak memahami materi basic yang lain. Tiba-tiba sudah magang aja. Nah itu nanti jatuhnya kemana? Kecelakaan di situ. Nanti di tempat magangnya nanti kawan-kawan disuruh nanti yang tidak sesuai dengan porsinya, tidak sesuai, nanti cuma bagian nanti disuruh bikin disuruh bikin itu kebanyakan. Abang sendiri kalau dulu waktu SMK, abang sering belajar itu, makanya abang magang dulu di dinas. Di dinas itu karena abang cepat nanggap, orang itu makanya cepat nanti untuk ngasih tugas nanti. Dan tidak pun, tapi masih dalam porsi kita. Artinya kita tidak disuruh-suruh nantinya. Kalau kita memahami basic kita, seperti itu. Nah itu makanya dalam kurikulum merdeka ada plus minusnya. Oke, kalau plus minusnya kalau dulu kita bahas tentang pertukaran mahasiswa itu bagus. Artinya kita bisa mengenal budaya-budaya di berbagai daerah. Nanti kan kalau pertukaran mahasiswa itu kan dari kampus-kampus lain nanti kita dikenalkan. Kita akan bertukar pikiran, tapi minusnya di situ. Minusnya kita dikonversi nilainya nanti, kan artinya kita berangkat kita ke apa? Kita kan akan meninggalkan materi-materi kita yang diajari di situ. Ketika kita balik, nanti kan pasti kita misalnya, siapa namanya Topik? Tapi kan nanti misalnya ikut pertukaran mahasiswa semester 3, otomatis kan di semester 3 itu Topik tidak akan mengikuti materi dari semester 3. Nanti pulang di semester 4 atau pulang di semester 5 nanti tunggu apanya, tapi tidak akan memahami materi semester 3, tiba-tiba langsung dikasih pemahaman materi 4, padahal semester 3 sama semester 4 itu saling berkesinambungan. Seperti itu plus minusnya. Izin ya Bang, jadi kan menurut Abang sistem pendidikan yang menggunakan kurikulum merdeka ini kurang efektif, karena kan hanya sebagian orang yang paham caranya materi yang diberikan kegiatan itu yang dia pahami. Jadi bagaimana menurut Abang untuk menyempurnakan kurikulum tersebut agar lebih baik gitu? Pertama kalau kita mau hal seperti itu, untuk memahami metode seperti itu, kita harus perhatikan dulu seperti apa tenaga pendidik itu. Bagaimana? Oke, kalau kita di dunia kampus ada namanya jurusan keguruan nanti. Di keguruan itu mahasiswanya harus diajari gimana cara mendidik yang benar itu. Makanya nanti gimana pendidik itu diajari untuk membaca psikolog siswa atau mahasiswa nanti, gimana pendidik itu harus memahami pedagogi, andragogi, etiologi. Pedagoginya bagaimana cara mengajar kita pada tingkatan anak-anak SD, anak-anak SMP, kita harus mempelajari gimana nanti. Kalau andragogi ini gimana kita membawakan materi pada tingkatan anak-anak remaja ke atas, anak-anak SMK, gimana kita mengajarkan itu. Etiologi ini kan kita bisa menerapkan ini, misalnya kita bisa memahami, menggunakan pola pendidikan anak-anak, kita bisa memahami pola pendidikan remaja ke atas. Artinya kalau kita memahami etiologi ini, itu kan artinya kita bisa mendidik anak SMA, bisa kita bawa ke ranah anak-anak nantinya. Jadi tenaga pendidikan harus diajari seperti itu juga. Kemudian nanti harus dipelajari lagi seperti apa metode didaktiknya itu, gimana metode penyampaian yang enak, gimana nanti pendidik ini bisa mendekatkan diri pada
pada siswanya, artinya ada hubungan emosional, sehingga siswa yang kita ajar itu akan cepat nangkapnya dengan pola itu. Ataupun nanti kita mengenal dari dirinya, nanti kita berbagi keluh kesah dengan kita dengarkan, kita kasih tanggapan. Lalu akan merasa terbuka, dan dari situlah nanti kemudian akan mengubah pola pikir itu. Kemudian kalau kita perhatikan pada saat ini, kalau tadi kan itu tenaga pendidik, balik lagi ke tenaga apanya yang dididik itu, salah satunya siswa. Pada saat ini siswa atau mahasiswa minimnya kurang membaca. Kalau boleh apa? Kalau di daerah kita ya, yang sering memperhatikan itu minat membaca tidak ada. Orang itu lebih cenderung menggunakan hati dan untuk jawab. Tapi kalau kita menggunakan hati, oke, bisa kita jawab. Nanti poin sumbernya dari mana? Kalau satu pengertian ini kita dapat di Google belum tentu sama jawabannya seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan buku, kan ada kita referensi. Tapi dalam dunia COVID sekarang kita perhatikan, dunia kampus atau siswa itu minat membacanya kurang, nol. Orang itu lebih cenderung menggunakan HP tadi. Tapi ketika nanti dipertanyakan sesuatu yang tidak bisa dicari di HP, nanti orang tidak akan bisa menjawab. Nanti kita tanya seputar hal ini, dia nggak akan bisa jawab. Itu dia lebih cenderung menggunakan HP-nya. Makanya kalau kita mau menerapkan itu, harusnya kita tenaga ini yang kita ajar pun itu harus bisa membaca, memahami apa yang kita jelaskan, orang itu bisa memahami. Makanya ketika kawan-kawan yang ketika kawan-kawan yang hobi membaca, kita nggak support, kita kasih dia buku-buku yang memang cocok untuk dia nantinya. Kemudian untuk kawan-kawan yang kurang hobi membaca, kita bisa mendengarkan di Google, kita bisa mendengarkan di YouTube kan membaca seperti itu. Gak apa-apa, tapi jangan hilangkan itu minat membaca itu, karena minat membaca itu akan mengubah pola pikir mahasiswa atau siswa itu sendiri. Seperti itu. Lantas bagaimana Bang mengenai anak-anak yang memiliki kekurangan ekonomi, yang ingin mendapatkan ilmu melalui pendidikan sekolah, dan bagaimana menurut Abang pemerintah bisa mengatasinya? Itu salah satu tantangan yang pada saat ini itu sering kami pertanyakan, itu sering kami diskusikan sama kawan-kawan yang pada saat ini pendidikan itu dimahalkan. Salah satunya pendidikan agama. Pernah nggak? Padahal agama yang penting untuk setiap manusia. Umat beragama paling penting. Tapi yang kita contohnya misalnya bukan menjudge agama itu. Tapi misalnya sekarang berapa biaya pesantren sekarang? 10 juta, berapa nanti masuknya? Kan mahal. Gimana untuk kawan-kawan yang emang ada niat di pesantren, tapi dibatasi dengan ekonomi dia? Itu kebanyakan sekarang pendidikan itu dimahalkan. Lalu gimana pendidikan yang di pelosok? Gimana seperti itu hal itu? Pendidikan di pelosok itu termasuk tertinggal. Yang mana di pelosok-pelosok negeri ini masih ada yang belum ada pendidikan di daerah situ. Tapi pemerintah boleh dikatakan mengupayakan hal itu, tapi belum terjalankan sampai saat ini. Contohnya di pedalaman Papua itu belum mengenal baca tulis itu belum tahu, karena nggak ada pendidikan yang mau di sana. Seperti itu. Kalau kawan-kawan memahami hal itu, kekurangannya itu di tenaga pendidikannya itu, sanggup nggak dia nanti untuk mengajar di daerah-daerah terpencil tadi. Kemudian nanti kalau saran saya pemerintah itu harus menyediakan sekolah untuk anak-anak miskin. Artinya nanti ketika seperti pemulung, seperti anak-anak ekonomis, nanti seperti orang disabilitas yang tidak finansial ekonominya kurang, pemerintah harus menyediakan sekolah miskin lah, kita katakan sekolah untuk anak-anak miskin. Nanti kutipannya itu nanti tidak ada, orang itu cuma pure belajar di situ. Itu menurut pendapat saya. Nanti diajarkan di situ, nanti tenaga pengajar yang mau. Pemerintah harus siap membiayai hal itu. Ini
mewujudkan apa nanti? Ini kan guna untuk mewujudkan generasi Indonesia 2045 kan? Tapi pendidikan pada saat itu tertinggal. Sama tadi, seperti apa minat siswa sekarang ketika sudah tamat SMA atau SMK, itu minat kuliahnya berkurang. Untuk apa saya kuliah kan gitu? Atau nanti itu jadi pengangguran juga, pekerja di situ-situ aja. Misalnya di daerah-daerah, kan kita termasuk SDM yang dikatakan golongan itu kan. Jadi untuk apa kuliah nanti, seumpamanya mau biaya, langsung kerja kan gitu. Tapi kan Indonesia ini kan mau mewujudkan generasi 2045, lalu caranya apa? Kan gitu. Nah, jadi pemerintahnya harus siap tanggap dengan hal itu. Ya, bisa improve dengan hal itu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pemerintah harus bisa menyediakan lapangan-lapangan pengajar nantinya. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bang Depri mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dan seterusnya pertanyaan mengenai kualitas SDM untuk masyarakat Republik Indonesia nih, Bang. Jadi pertanyaan berikutnya akan saya persilakan kepada David, saya persilakan. Izin Bang bertanya, bagaimana menurut Abang mengenai kualitas SDM masyarakat yang ada di Indonesia pada masa kepemerintahan Presiden saat ini? Baik, contohnya tadi seperti harga sembako di daerah terpencil itu sangat mahal. Yang mana ketika yang penyedia sembako misalnya ada masyarakat yang jual toko kelontong nanti, tapi membelinya di kota. Orang itu kan otomatis ada perjalanan ke kotanya nanti. Dari perjalanan ke kota ini kan membutuhkan biaya perjalanan lagi. Berapa nanti mahalnya biaya minyak nanti, dibawa lagi ke apa? Makanya ketika sudah barang-barang itu sudah sampai di pedesaan terpencil tadi, harganya kan melonjak naik. Karena harus sesuai juga dengan pengeluarannya tadi, dipotong dengan biaya yang tadi. Maka orang kan pasti akan mencari keuntungan, kamu orang rugi. Nanti di harga kotanya misalnya 40.000, di desanya 40.000 rugi loh orang tuh. Tapi kalau di kotanya 40.000 orang pasti akan menjual 50.000. Di situ sering apa? Kebanyakan di desa itu kenapa harga sembako itu mahal? Salah satunya itu di Papua itu termasuk itu. Yang mana harga di situ mahal, di mana harga biaya minyaknya berapa liter itu sangat mahal. Semuanya mahal rata-rata. Karena orang tuh mengambil bahan-bahan pokok itu dari kota. Dari kota itu kan jaraknya sangat jauh dari ke dalam Papua itu. Seperti itu. Izin untuk menanggapi. Nah, menurut Abang bagaimana mengenai kualitas SDM yang rendah? Contohnya seperti orang yang tidak memiliki pendidikan, dia ingin mencari pekerjaan. Di situ sekarang plus minusnya itu di pekerjaan itu kan kalau kita bukan rasio umum lagi kan kita harus ada orang dalam baru kita bisa bekerja pada saat ini. Kalau enggak nanti sama seperti kawan-kawan nanti kuliah nanti udah tinggi. Orang tuh nggak akan nengok nilai, orang tuh akan nengok jejak kerja kawan. Seperti apa kawan-kawan nanti dunia perkuliahan. Kalau cuma dapat ilmu nanti di situ cuma jadi kupu-kupu lah kalau kita katakan kuliah pulang tanpa adanya kegiatan-kegiatan seperti apa nanti kan demo atau apa nanti atau kerjasama dengan dinas-dinas nanti seperti kerjasama dinas pendidikan nanti kan untuk mengajarkan kepada siswa-siswa nanti ada kerjasama pihak kampus nanti kan itu salah satu membangun apa tadi relasi untuk pekerjaan nantinya. Tapi kalau kita nggak bohong aja ya, itu kita dipersulit untuk bekerja. Apalagi kita di kota kecil juga. Kalau kita katakan kota kecil, kan kita mohon maaf ya kalau kita katakan cuma di daerah kita ini termasuk kota kecil. Artinya kita untuk mendapatkan pekerjaan yang kita akan layak nanti itu sulit. Walaupun kita tamatan nanti hukum nanti, ada pun abang pernah mendata abang kan dulu magang di dinas koperasi, transmigrasi sama UMKM. Jadi abang di situ mendata
pekerja-pekerja yang ingin masuk di mana aja, apa kebanyakan menemukan ada itu dia tamatan S1 nanti, tapi dia bekerja jadi TKW, ada sebagian jadi TKW, ada sebagian kerja di Indomaret. Jadi itu tidak menjamin jatuhnya seperti itu. Makanya abang katakan tadi orang dalam sangat mempengaruhi hal itu. Tapi kalau kita sebenarnya pemerintah ini harus tanggap dengan hal itu. Misalnya kalau kita bikin misalnya pemerintah itu menyediakan perusahaan-perusahaan wilayah itu di suatu wilayah, harusnya pemerintah itu atau pihak pengelola itu mengajak masyarakatnya sekitar. Artinya dia tidak mengajak dari tenaga luar. Kan kebanyakan sekarang itu kan pekerja luar yang banyak diajak oleh, misalnya ada perusahaan didirikan di wilayah di wilayah Pasir Pengaraya dan di Jatinegaraan, itu pendidikan orang Indonesia langsung. Tapi orang itu mengajak kerjasama pada pihak luar negeri untuk nanti jatuhnya untuk biar kinerjanya tercapai. Tapi kalau kita lihat pada saat ini, kalau perusahaan-perusahaan asing itu orang kan lebih memilih pekerja yang emang cocok di bidangnya, itu bisa untuk mumpuni di situ, tidak memandang jejak digital tadi, tapi dengan dengan pengalaman dan skill yang ditanyakan. Perusahaan-perusahaan asing itu yang menanyakan itu skill. Amun pernah menanyakan hal itu dari tentang abang dia dulu TKI jelek lagi. Rupanya yang dicari perusahaan asing itu bukan nilai tapi skill. Misalnya komponen di skillnya ada di IT nanti, di teknologi komputer. Tapi dengan pendidikannya nanti, kalau kita katakan dari taman SMK nanti, tapi dengan skill dia akan diajak bekerja di sana. Tapi kalau kita tarik ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Keping Indonesia, kebanyakan orang itu lebih menggunakan tenaga ahli dari luar seperti itu. Itu makanya minim pekerjaan tadi karena pengaruh pendidikan kata Jerry tadi seperti itu. Terima kasih Bang Dewi telah memberikan saran dan kesannya mungkin juga memberikan tanggapan mengenai judul kami kebijakan Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Dan seterusnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman sekalian. Dan berakhir wawancara kita terhadap Bang Dewi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.